Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning. Nah, hari ini sudah pelaksanaan hari pertama ya, TKD dan Core Value rekrutmen BUMN untuk batch yang kedua di tahun 2022. Nah, kami akan membahas prediksi Jitu yang kelima dari tim Infusion Learning. Ini kami sesuaikan dengan FR yang ada teman-teman ya. Nah, seperti biasa sebelum kami membahas soal-soal yang ada, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa semakin berkembang. Nah, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Oke, soal nomor 1. Jadi antonim dari kata nomadik adalah A. Normatif, B. Menetap, C. Perpindahan, D. Kebersamaan, E. Kenangan. Oke, jadi salah satu bentuk soal di rekrutmen BUMN itu adalah bentuk sinonim dan antonim teman-teman. Jadi memang teman-teman harus memperbanyak pembendaharaan kata baku. Teman-teman silakan saja baca materi-materi TKD yang ada terkait dengan sinonim, antonim, penalaran logis ya dan sejenisnya begitu. Oke. Nah, nomadik ini kalau kita menggunakan KBBI, di situ ada kata nomad yang artinya tentu saja berpindah-pindah. Jadi nomadik ini artinya adalah berpindah-pindah teman-teman, berpindah-pindah. Nah, atau bahasa lainnya sebenarnya adalah nomaden. Nah, yang kita harus cari adalah lawannya. Normatif ini artinya adalah berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku teman-teman. Jadi ini tentu saja bukan merupakan antonim, kita bisa coret. Kemudian menetap, oke, ini jelas karena berpindah-pindah itu artinya melakukan perpindahan, ya lawannya tentu saja adalah menetap, berarti jawabannya adalah bravo. Kita bisa cek lagi opsi yang lain. Perpindahan ini kan sinonim dengan nomadik, kebersamaan itu tidak mungkin jadi antonim, kenangan juga tidak mungkin. Jadi memang jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah bravo. Oke, soal nomor 2, lagi-lagi ini soal analogi teman-teman. Jadi soal analogi itu juga termasuk sinonim dan antonim seperti soal sebelumnya, soal nomor 1. Nah, sebenarnya ada trik yang teman-teman bisa gunakan ketika mencari jawaban dari analogi seperti ini teman-teman. Jadi ini kan kita diberikan dua kata, kemudian nanti akan kita cari dua kata yang memiliki pola yang sama seperti itu. Oke, jadi triknya adalah ubah kedua kata ini menjadi sebuah kalimat gitu. Nah, oke. Pendidikan dan pedagogik hubungannya apa? Nah, pedagogik teman-teman ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pendidikan. Oke, berarti arahnya pedagogik ke pendidikan. Jadi pedagogik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pendidikan. Nah, kita harus bergerak dari sebelah kanan seperti ini teman-teman. Oke. Nah, pola hubungannya adalah cabang ilmu yang mempelajari, begitu. Harus searah. Nah, kimia dengan campuran, apakah kimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang campuran? Tentu saja tidak, teman-teman ya. Kimia itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang susunan, apalagi struktur, kemudian sifat ya, dan sifat perubahan dari materi. Oke, perubahan materi itu adalah kimia teman-teman. Jadi tentu saja opsi A ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian opsi B, biologi. Biologi apakah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem?
Oke, biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, teman-teman. Makhluk hidup. Nah, ini tidak sebatas mempelajari ekosistem saja, tapi mulai dari perkembangbiakan dan lain sebagainya terkait dengan makhluk hidup. Jadi, opsi B ini juga bisa kita coret. Nah, apakah filsafat ini ilmu yang mempelajari tentang ide? Tentu tidak ya. Oke, patologi. Patologi ini adalah cabang ilmu ya yang mempelajari tentang penyakit, teman-teman. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah delta. Kenapa? Karena dia memiliki pola hubungan yang sama dan arahnya sama begitu. Oke, untuk E tentu saja tidak. Sastrawan bukan cabang ilmu, teman-teman. Ini adalah orang yang menggeluti bidang sastra. Oke, berarti jawaban nomor 2 adalah delta. Oke, soal nomor 3 ini adalah soal pola bilangan. Bagi teman-teman yang belum melihat video kami sebelumnya, silahkan klik pojok kanan atas atau link yang ada di bawah, itu terkait soal-soal pola bilangan. Nanti teman-teman bisa banyak belajar bentuk-bentuk pola bilangan yang muncul di tes BUMN tahun 2022 ini. Oke. Nah, untuk soal ini kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Kita tulis ulang dulu. 1, kemudian 3, 9, 27 dan 2 angka yang akan kita cari begitu. Nah, dari sini sebenarnya polanya sudah kelihatan, teman-teman ya. Ini adalah hasil kali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. 9 kali 3 hasilnya 27. Berarti ini nanti tinggal kita kali 3 saja, teman-teman. Nah, 27 kali 3 itu berapa? 81. 81 kali 3 243. Oke, berarti jawaban yang tepat tentu saja adalah delta. Nah, pola lain sebenarnya teman-teman bisa gunakan ini ya. 1 itu kan, oke, saya ganti warnanya dulu. 1 itu kan 3 pangkat 0 ya. Oke, 3 itu adalah 3 pangkat 1. 9 itu adalah 3 pangkat 2. 27 3 pangkat 3. 81 3 pangkat 4. Gitu ya. Ini adalah 3 pangkat 5 gitu. Jadi boleh menggunakan pola seperti ini, teman-teman. Jadi 3 dimana berpangkatnya itu berjumlah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, saya kira ini jelas. Soal nomor 3 aman. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4 lagi-lagi ini soal pola bilangan, teman-teman. Oke, kita tulis ulang dulu soalnya untuk lebih mudah. Jadi kan biasa pada saat ujian itu biasanya sih ada kertas cakaran, teman-teman, yang disiapkan. Oke. Nah, selain pola bilangan 1 1 1, jadi antar suku itu bisa membentuk pola. Jadi kita bisa memperhatikan juga pola-pola bilangan untuk suku-suku ganjil dan suku-suku genap. Maksudnya apa? Seperti ini, teman-teman. Dari 10 ke 15 ke 20 dengan sebuah bilangan yang akan kita cari. Nah, ini kan polanya sudah kelihatan ya. 10 ke 15 itu kan tinggal ditambah 5. 15 ke 20 itu juga ditambah 5, teman-teman. Berarti ketika 20 kita tambah 5, hasilnya adalah 25. Oke, karena pilihan jawabannya ini kebanyakan angka kedua adalah 25, berarti yang bisa kita eliminasi hanya C, teman-teman. Oke, sekarang kita perhatikan suku-suku yang ganjilnya. Oke, ini dengan yang akan kita cari. Nah, kira-kira pola apa yang bisa terbentuk? 4 ke 9 itu kan bertambah 5. 9 ke 16 itu bertambah 7. Nah, dari sini sebenarnya kelihatan ini bertambah 2. Oke, berarti ketika saya mau cari berapa yang harus saya tambahkan di sini, berarti tinggal saya tambah saja ini dulu dengan 2. Oke, berarti 7 tambah 2 hasilnya adalah 9. Nah, berarti tinggal kita tambah saja 16 dengan 9, hasilnya adalah 25. Oke, berarti jawaban yang benar tentu saja adalah bravo, teman-teman. Nah, memang untuk soal-soal pola bilangan, pola-pola huruf itu harus banyak berlatih, teman-teman. Jadi gunakan semua sumber daya yang ada, cari soal sebanyak-banyaknya tentang pola bilangan, kerjakan, temukan nanti bentuknya sendiri, karakteristik dari setiap pola bilangan yang ada. Oke, saya kira ini jelas. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5 dikatakan sebuah peta memiliki skala 1:7500. Nah, apabila jarak pada peta itu 3 cm, maka jarak sebenarnya adalah berapa meter, teman-teman? Oke, teman-teman harus ingat konsep skala. Oke, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, teman-teman. Jarak sebenarnya. Oke, ya. Nah, karena di soal ini
saya kotak dulu supaya bisa diingat selalu. Nah, di soal diketahui skalanya adalah 1 berbanding 7.500. Diketahui jarak pada petanya adalah 3 cm. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Anggap saja itu adalah X. Nah, sekarang tinggal kita kali silang, teman-teman. 1 kali X itu X. Kemudian 3 dikali 7.500. Hasilnya berapa? 22.500. Ingat, ini masih cm, teman-teman. Kita harus konversi dari cm ke meter. Berarti kita bagi 100. Oke, kalau dibagi 100 tentu saja jawabannya adalah Charlie. Oke, ini salah satu soal yang relatif mudah. Kita masuk ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 katanya begini. Jika PQ adalah penyelesaian dari sistem persamaan 3P tambah Q sama dengan 9 dan P kurang Q sama dengan 7, maka berapakah 5P dikurang 2Q? Oke, baik teman-teman. Ini sebenarnya mudah ya. Kita eliminasi saja. Jadi untuk eliminasi ini tinggal kita jumlah ya. P dikurang Q sama dengan 7, ini kita jumlahkan, teman-teman. Oke, saya hapus dulu garis yang ininya supaya kelihatan. Nah, kenapa dijumlahkan? Supaya ini bisa kita eliminasi. Q ketika ditambah dengan minus Q itu kan habis. Yang tersisa apa? 3P tambah P, jadinya adalah 4P. 9 tambah 7, 16. Diperoleh P sama dengan 16 dibagi 4. Hasilnya adalah 4. Oke, kita punya P. Sekarang tinggal kita cari nilai Q-nya. Kita bisa substitusi ke situ ya, atau ke atas sini. Nanti kita peroleh 4 karena P-nya adalah 4 dikurang Q sama dengan 7. Oke, kita bisa tukar posisinya ini, teman-teman. Oke, nanti diperoleh 4 dikurang 7 sama dengan Q. Berarti Q sama dengan minus 3. Oke. Karena ini sudah kita punya, ini tinggal kita selesaikan baik-baik. Tinggal kita substitusi. 5 dikali P-nya berapa? 4. Dikurang 2 dikali Q-nya minus 3. Oke, 5 kali 4, 20. Minus 2 kali minus 3 hasilnya positif 6. Ketika dijumlah hasilnya 26. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, soal nomor 7. Jadi salah satu bentuk soal yang pasti muncul menurut kami sebagai tim Infusion Learning adalah soal figural, teman-teman. Atau soal bentuk gambar gitu. Nah, ini kita sudah punya. Jadi yang ingin dicari adalah gambar yang berbeda. Oke. Jadi ada opsi A, B, C, D, dan E. Ini adalah seperti papan catur, tapi tidak beraturan kotak putih dan hitamnya. Nah, kalau bentuk soal seperti ini kan sebenarnya mudah. Ketika mencari perbedaannya, tinggal kita lihat saja perbedaan antara kotak hitam dan kotak putihnya, teman-teman. Jadi kita bisa memandang banyaknya kotak hitam, banyaknya kotak berwarna hitam. Oke. Nah, kita cek saja opsi A. Opsi A itu berapa banyaknya kotak hitam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada sebanyak 12 kotak hitam. Kan begitu, teman-teman. Kemudian opsi B, kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 kotak hitam. Oke, kita cek opsi B, opsi C maksud saya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, sebanyak 18. Oke. Nah, dari 3 opsi ini sudah kelihatan ada ganjil, ada genap, teman-teman. Oke, untuk lebih meyakinkan kita coba opsi D. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Oke. Untuk setiap baris ini ada 3 dan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Berarti 6 kali 3, jawabannya ada 18, teman-teman. Nanti boleh dihitung sendiri. Nah, lanjut lagi opsi E. Ketika dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 20. Nah, dari sini kelihatan bahwa hanya opsi B yang banyaknya kotak hitam itu 17 atau ganjil. Berarti gambar yang berbeda dari gambar yang lain tentu saja adalah bravo, teman-teman. Oke, jadi soal figural itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Silahkan teman-teman banyak berlatih. Kita masuk ke soal terakhir. Oke, soal terakhir. Nah, ini yang dicari adalah gambar berikutnya, teman-teman. Nah, ini ada seperti ada 2
C ya, di mana ujung-ujungnya itu beda warna, ada yang putih, kemudian ada yang hitam. Nah, sekarang kita perhatikan yang kecil dulu. Perhatikan apa sih sebenarnya ini cincin ya? Cincin yang kecil ya, kita punya di sini warna hitam. Kita perhatikan di gambar kedua dia berpindah ke sini. Oke. Jadi yang tadinya di bawah dia pindahnya ke sini. Nah, ini kan perpindahannya 90 derajat, teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya dia berotasi 90 derajat. Nah, arahnya itu kan berlawanan arah jarum jam. Jadi berotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, kalau begitu kita untuk lebih meyakinkan kalau dia di sini, maka berotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam harusnya nanti di sini. Oke, berarti benar. Nah, berarti gambar selanjutnya yang tadinya di sini itu harus pindah ke sini, teman-teman. Harus pindah ke situ. Nah, ketika diperhatikan opsi jawaban, yang kemungkinan benar hanya delta dan error. Oke, berarti A, B, C bisa kita eliminasi. Nah, sekarang kita perhatikan lagi cincin yang besarnya. Oke, cincin yang besar ya. Warna hitamnya di sini. Oke. Kemudian pindah di atas situ. Kemudian pindah di sini. Nah, ini kan juga berotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau begitu, harusnya yang kita cari nanti itu di sini, teman-teman. Hitamnya di sini. Nah, apakah D atau E? Tentu saja jawabannya adalah delta. Jadi soal figural itu semudah itu, teman-teman. Yang penting teman-teman banyak berlatih dan belajar gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Apabila teman-teman punya pendapat yang berbeda, punya jawaban yang berbeda atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng ada di bawah agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon maaf atas salah-salah kata atau ada salah jawab, itu karena keterbatasan saya sebagai manusia. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.